Episode ke-50, Aku Mencintaimu. Alice dan Veronica diusir dari rumah keluarga Alvarez setelah mereka membuat keributan di halaman depan rumah mewah bergaya Eropa tersebut. Entah dari mana, mereka tahu bahwa Jane tinggal di rumah itu dan mereka mencari Jane untuk membuat perhitungan. Tenanglah Jane, kamu aman di sini, mereka tidak akan melukaimu, ucap Regina menenangkan sahabat sekaligus besannya itu. Mereka selalu membuatku tidak tenang, aku harus bagaimana, Re? Jane mendesah pelan. Aku akan memberikan 2 pengawal untukmu, kamu tidak perlu khawatir Jane. Kalau mereka berbuat macam-macam, aku pastikan mereka akan mendekam di penjara, ucap Regina. Dasar murahan, tidak tahu diri, lihat saja, aku akan membuat hidupmu menderita. Dasar pelakor. Jane masih bisa mendengar Alice berteriak lantar di luar pagar yang menjulang tinggi itu. Alice diseret dan didorong oleh penjaga sampai terjatuh. Veronica langsung membantu ibunya dan merasa para penjaga sangat keterlaluan. Kenapa kalian bersikap seperti pengecut? Kami adalah wanita yang tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, seru Veronica. Nyonya, apakah Anda ingin dibawa ke kantor polisi? Anda mengganggu ketenangan keluarga Alvarez di sini, seru salah seorang penjaga membuat Veronica langsung menutup mulutnya rapat. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum aku bertemu dengan murahan itu. Kalau Anda tetap tidak mau pergi, jangan salahkan kami kalau sebentar lagi akan ada polisi yang membawa kalian, seru satu penjaga. Mereka juga tidak ingin menyakiti 2 wanita itu. Akhirnya, hanya ancaman polisi agar mereka jerah. Mah, ayo pergi dari rumah ini. Apa Mama akan berbuat hal-hal yang memalukan? Ingat, Mama berhadapan dengan siapa? Bisa saja besok kita sudah mendekam di penjara, bisik Veronica. Wanita itu menarik mamanya pergi dari halaman rumah mewah tersebut dan segera masuk ke dalam mobil. Veronica melajukan mobilnya secepat mungkin agar bisa pergi dari tempat itu. Kenapa aku tidak pernah mendapatkan hal-hal yang baik di hidupku? Kenapa wanita itu selalu mendapat segalanya? Seru Alice menarik rambutnya. Veronica hanya diam saja tidak menanggapi. Lama-lama, dia juga bisa stres kalau terus seperti ini. Beberapa hari kemudian, Morgan menatap istrinya sejak tadi merasa gelisah. Mereka baru saja melakukan hubungan suami istri setelah tidur siang. Morgan sudah kembali ke apartemennya dan mengajak ibu mertuanya. Morgan mengambil cuti 1 minggu setelah menikah. Dia ingin menikmati masa-masa pengantin baru bersama sang istri. Maklum, pria itu belum pernah berpacaran, jadi baru bisa merasakan indahnya memiliki seseorang dalam hidupnya, dan juga tambatan hati yang kini memenuhi jiwanya membuat Morgan tidak ingin jauh-jauh dari Felicia. Tetapi, saat ini Morgan dibuat bertanya-tanya dengan Felicia yang sejak tadi gelisah setelah mendapatkan telepon dari seseorang. Feli, kenapa dari tadi kamu terlihat tidak tenang? Apakah ada yang mengusikmu? Tanya Morgan mendekati Felicia yang tengah duduk di sofa kamarnya. Entahlah, aku hanya mengkhawatirkan ibu. Tadi ibu telepon, katanya ayah mengajaknya bertemu di suatu tempat dan ibu menyanggupinya. Tapi entah kenapa perasaanku jadi tidak enak, takut terjadi apa-apa dengan ibu, jawab Felicia dengan raut wajah yang gelisah. Sangat kentara di mata Morgan bahwa istrinya itu memang sedang memikirkan sesuatu yang penting. Morgan merangkul bawah Felicia dan membawa kepalanya ke dada bidang pria itu. Kenapa ayahmu masih saja mengusik ibu? Kemarin-kemarin hanya Alice yang mengusik kalian, tapi orang-orangku sudah membuat mereka jerah. Sekarang ayah kandungmu, apa yang sebetulnya mereka inginkan? Felicia menggeleng pelan. Aku tidak tahu, mereka benar-benar seperti benalu. Seandainya semuanya bisa diubah, takdir manusia bisa kita atur. Aku tidak ingin memiliki ayah seperti dia. Aku ingin merasakan keluarga yang utuh, ayah yang selalu ada untuk kita, melindungi kita, dan juga selalu tersenyum saat kita pulang setelah bekerja. Felicia mendongakkan kepalanya dan menatap wajah Morgan. Aku ingin memiliki keluarga yang utuh, ayah dan ibu yang saling menjaga dan menyayangi anak-anaknya. Tidak seperti yang aku rasakan selama ini. Sejak kecil aku dan ibuku selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari tetangga. Mereka hanya tahu luarnya saja. Ibuku hanya berusaha melindungiku dan menjadikanku sosok yang kuat. Aku tahu apa yang semakin membuatku merasa tertekan. Tanya Felicia masih menatap Morgan.
Ibu tidak bisa melihat ayah dan tidak mau membuka hatinya untuk orang lain. Padahal aku ingin ibu bisa merasakan bahagia, memiliki suami dan keluarga yang utuh. Tapi nyatanya sampai sekarang ibu tidak mampu menghilangkan pikiran tentang ayah. Felicia menangkap wajahnya, membuat Morgan langsung memeluk istrinya itu erat. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Feli, tapi jangan menjadi terbebani hanya karena masalah itu. Yakinlah bahwa Tuhan tidak mungkin membuatmu selalu tersiksa. Percaya bahwa kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan suatu hari nanti. Dan sekarang kamu sudah menjemput kebahagiaanmu, ucap Morgan, membuat Felicia tersenyum. Melepaskan diri dari pelukan sang suami, Felicia memegang pipi Morgan dan menariknya perlahan. Tapi aku bersyukur dengan kehidupanku saat ini, aku bisa mengenalmu dan menjadi istri dari Morgan Fernando Alvarez, di mana posisiku ini pasti banyak yang menginginkan, ucap Felicia tersenyum. Morgan merasa sangat senang mendapatkan pujian seperti itu dari Felicia. Aku juga sangat senang bisa bertemu dengan perempuan tangguh dan kuat seperti dirimu. Jadi apakah kamu sudah mulai memiliki perasaan padaku? Apakah kamu sudah mulai mencintaiku? Tanya Morgan. Felicia menatap wajah Morgan dengan intens. Dia memang sudah mulai merasakan cinta terhadap suaminya. Cinta itu datang kapan saja dan tidak bisa dicegah. Saat orang yang berada di dekat kita bisa selalu membuat kita nyaman, kenapa kita tidak bisa mencintainya dengan mudah? Kalau begitu bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah memiliki perasaan itu padaku? Felicia berbalik bertanya. Morgan menangkup kedua pipi istrinya. Aku sudah mencintaimu sebelum kita menikah. Saat malam itu, ketika aku menginap di rumahmu, waktu itu aku melakukannya dengan perasaan. Aku sudah mencintaimu sejak saat itu, istriku, jawab Morgan, kemudian mencium bibir sang istri. Aku juga mencintaimu, suamiku, jawab Felicia. Ayo kita mandi. Malam ini aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Morgan menggendong Felicia dan membawanya ke dalam kamar mandi. Malam ini, Morgan akan mengajak Felicia menghadiri sebuah pesta ulang tahun sahabatnya. Setelah selesai mandi, Felicia dikejutkan dengan kehadiran 3 orang di depan kamarnya. Mereka siapa? Tanya Felicia saat ada 3 orang yang sudah menunggunya. Mereka yang akan mendandanimu. Tenang saja, mereka ini sudah sangat profesional. Aku ingin kamu tidak terlalu lelah. Akhir-akhir ini, kamu selalu mengeluh bahwa kaki dan tanganmu capek dan begal-begal. Jadi aku mengundang mereka. Oh ya, salah satu dari mereka adalah make up artist yang wanita itu akan memijitmu agar badanmu rileks, ucap Morgan. Wah, kebetulan sekali. Terima kasih ya sayang, ucap Felicia mencium pipi kiri Morgan di depan ketiga orang itu. Dan hal itu membuat Morgan sangat senang. Sama-sama, aku suka dengan panggilan darimu sayang, ucap Morgan membelai pipi Felicia dan langsung menciumnya gemas.